warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurbaiti dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu itu apa indikator atau IPK-nya. Indikator merupakan penanda atau simbol pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Selanjutnya kita ke fungsi IPK. Nah, fungsi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengembangkan materi. Nah, ketika seorang guru ingin mengembangkan materinya, dia harus kembali ke indikator, jangan jauh-jauh dari indikator. Nah, agar apa? Agar indikator yang hendak dituju dengan materi yang diajarkan itu saling beraturan, bersatu, klub, tidak terpecah belah. Yang kedua itu yaitu mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya indikator, jadi guru itu lebih tahu pembelajarannya itu mau diarahkan kemana nih ya. Yang ketiga itu sebagai pedoman penilaian siswa. Nah, indikator ini sebagai alat ukur dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan IPK atau indikator pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, dirumuskan dari kompetensi dasar. Nah, jadi indikator ini bukan murni dari pemikiran kita sendiri. Artinya harus berpatokan kepada kompetensi dasar. Yang kedua itu yaitu menggunakan KKO atau kata kerja operasional. Nah, dalam taksonomi Bloom itu yaitu adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja yang jelas. Jadi menggunakan kata kerja yang mudah dipahami. Yang keempat itu dilarang bermakna ganda. Yang kelima itu satu indikator itu satu kata kerja dan satu materi. Adapun indikator pencapaian kompetensi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, yang ketiga indikator pengayaan. Nah, indikator kunci ini adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Yang kedua itu indikator pendukung. Indikator pendukung ini sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga itu indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan itu mempunyai tuntunan kompetensi yang memiliki dari atau yang melebihi dari tuntunan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Jadi kesimpulannya itu dengan kata lain, indikator kunci itu adalah indikator yang harus diujikan kepada peserta didik. Sedangkan indikator pengayaan dan pendukung itu yaitu melakukan penilaian sesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman
peserta didik terhadap indikator kunci yang telah diberikan. Selanjutnya, kita merincikan indikator pencapaian kompetensi dalam KD 3. Sebelumnya, saya minta maaf bila dalam penyusunan atau perumusan IPK ini tidak terlalu jelas. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Yang pertama yaitu 3.3, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan seperti bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan tentang tema asbab dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal, fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Adapun indikator pencapaiannya yaitu 3.3.1 yaitu menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan tema sabab. Selanjutnya ada 3.3.2 yaitu menelaah susunan gramatikal fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Selanjutnya itu 3.4.1 yaitu menentukan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi gramatikal tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul dalam teks sederhana yang tentunya dalam berkaitan tentang asbab. Selanjutnya 3.4. Nah, adapun kompetensi dasar itu mengevaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema asbab dengan memperhatikan susunan gramatikal fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Adapun indikator pencapaiannya itu 3.4.1 ya. Menentukan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi gramatikal tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema asbab. Selanjutnya kita ke merincikan indikator pencapaian dalam kompetensi dasar 4. Nah, dalam kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis, tindak tutur, dan mendeskripsikan sebuah kejadian dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi gramatikal tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, adapun indikator pencapaiannya yaitu 4.3.1 yaitu mengubah fi'il mabni maklum ke majhul, adapun sebaliknya ya. 4.3.2 yaitu mencocokkan kata yang mempunyai arti berlawanan yang berkaitan dengan tema asbab. Nah, selanjutnya kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil evaluasi teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema asbab dengan memperhatikan susunan gramatikal fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Adapun indikator pencapaiannya yaitu 4.4.1 melakukan dialog tentang tema asbab terus sesuai dengan unsur teks prosedurnya. Nah, 4.4.2 mempraktikkan percakapan secara mandiri dari gambar yang dipilih tentang tema asbab. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.